Faktanya, kalau ada yang bilang orang Jawa gampang diterima di mana-mana, bukti nyatanya adalah eksistensi mereka yang mengindonesia, adat kebiasaan yang sopan, perangai yang halus, serta etos kerja yang tinggi membuat masyarakat Jawa gampang membaur dan akhirnya menjadi satu dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Namun pada kenyataannya, sebenarnya orang Jawa tidak mutlak disukai oleh semua orang Indonesia. Salah satunya Aceh adalah salah satu daerah yang bisa dibilang kurang bisa menerima orang Jawa. Nah, apa yang membuat orang Aceh tidak menyukai orang Jawa? Berikut ulasannya. Yang pertama, Belanda dan orang Jawa menyerang Aceh. Indonesia mulai terjajah, tapi tidak dengan Aceh. Provinsi satu ini bisa dibilang sebagai satu-satunya daerah di Nusantara yang tak pernah mengalami invasi baik oleh Belanda atau Jepang. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada upaya menjajah di tanah Aceh. Hal ini pernah dilakukan oleh Belanda di sekitar tahun 1873 sampai 1904. Pada perang ini, Aceh mungkin menyerah, namun Belanda sama sekali tidak berkuasa atas tanahnya. Alasan kenapa orang Aceh benci Jawa adalah faktanya kalau pasukan Belanda yang dibawa untuk menyerang Aceh berasal dari Kenil. Tapi Kenil sendiri terdiri dari orang-orang Indonesia dan sebagian besar adalah orang Jawa. Yang kedua, janji kepada rakyat Aceh yang diingkari. Aceh bukanlah daerah yang terjajah secara logika. Mereka sebenarnya dulu bisa berdiri sebagai negara tersendiri, tapi tidak rakyat Aceh. Justru mereka memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dan kemudian bergabung pula menjadi satu kesatuan. Selain tekad persatuan, latar belakang kenapa rakyat Aceh setuju mendukung Indonesia adalah janji presiden pertama kepada para tokoh penting Aceh di masa lalu. Ketiga, Aceh pernah berjasa besar bagi bangsa. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh yang mereka pernah patungan agar perjuangan Indonesia bisa terus digulirkan. Bahkan hanya dari mengumpulkan emas-emas orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya. Yang keempat, kisah Daud Beruh yang mengenaskan. Daud Beruh adalah tokoh penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar sekaligus pejuang hebat yang tekadnya begitu kuat. Sangat disegani sebagai tokoh pembesar. Namun di akhir hidupnya Daud Beruh mengalami banyak kenahasan. Pertama adalah dilumpuhkannya ia sebagai berupaya mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk protes terhadap janji presiden pertama yang tidak terrealisasi. Bagai seperti tidak ingat masa lalu, Daud Beruh diberlakukan seperti orang biasa yang tidak punya andil apa-apa. Peristiwa ini juga banyak membuat rakyat Aceh merasa jengah. 5. Aceh dijadikan dom oleh Presiden Soeharto. Lepas masa pemerintahan presiden pertama, Indonesia kemudian dipimpin oleh Soeharto. Presiden kedua ini juga dianggap sebagai biang kebencian rakyat Aceh kepada orang Jawa. Pasalnya, Soeharto pernah menjadikan Tanah Sarmi Mekahin sebagai dom alias daerah operasi militer. Dom sendiri dilakukan sebagai aksi munculnya GAM di Aceh. Soeharto pun bertindak represif dengan mengirimkan tentara dalam jumlah yang lumayan besar. Konflik ini berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 90-an dan berakhir di 1998. Korbannya sendiri berkisar sampai ribuan orang dan umumnya justru warga sipil. Akhirnya dari belajar sejarah adalah hal yang penting. Belajar dari kesalahan orang dulu akan membuat kita lebih baik. Antara Aceh dan Jawa, meskipun dulu sempat bersih tegang lantaran kejadian sejarah yang sensitif, kini sepertinya sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kejadian masa lalu seperti ini tidak lagi terjadi agar bangsa Indonesia bisa benar-benar menjadi satu negara yang solid.